Oke ya, jadi di minggu sebelumnya teman-teman sekalian, itu kita sudah membahas tentang tabel distribusi frekuensi, ya. Kemudian di situ kita menghitung min median modus, kemudian membuat histogram dan poligon. Nah, untuk minggu sekarang, oke, minggu sekarang ini kita ingin mencoba untuk melanjutkan ya pembahasan tentang di sini ada ukuran letak dan penyebaran data. Jadi ini masih dalam materi analisis deskriptif ya, yang nanti teman-teman sekalian di sini dan data. Jadi ini masih dalam materi analisis deskriptif ya, yang nanti teman-teman sekalian di sini akan kita pelajari yaitu tentang ukuran letak data ya, ukuran yang menunjukkan posisi atau letak suatu data dalam sebuah distribusi. Ya, terletak di mana kan gitu kan di tabel distribusi frekuensi ini. Kemudian juga ukuran penyebaran data yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana data tersebar dan bervariasi dari nilai pusatnya. Misalnya median gitu kan. Nah, ini ukuran ini memberikan informasi tentang keragaman atau variasi dalam data. Nanti ada di sini nanti ada perhitungan kuartil, desil, persentil ya. Kemudian ada ukuran simpangan dan standar deviasi, nah, angka baku. Pelajaran Pembelajaran untuk hari ini di sini ada beberapa yang akan kita sampaikan ya teman-teman sekalian. Nah, oke, di sini ada kuartil data. Mungkin di materi sebelumnya teman-teman sudah tahu itu tentang median untuk data berkelompok. Median itu adalah nilai tengah dari data berkelompok ini. Jadi nilai tengah, artinya apa nilai tengah? Nilai tengah itu kalau di dalam garis bilangan itu kita bagi dua menjadi sama besar ya, menjadi dua bagian yang sama besar. Atau kita bagi menjadi setengah kali n, ya. Seperdua kali n. Nah, atau kalau misalnya kita dalam persentase berarti 50%, 50%. Apa itu kuartil ya? Kuartil ialah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam empat bagian yang sama besar, yaitu masing-masing sebesar seperempat n. Jadi kalau ada data 30 berarti seperempat kali 30. Nah, itu kuartil. Jadi sama besar. Dibagi menjadi empat bagian yang sama besar. Nah, ini ya, menjadi empat bagian yang sama besar. Itu masing-masing sebesar seperempat n. Oke, kita langsung saja ke contoh. Nah, contoh soalnya seperti ini teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya rumus kuartil itu hampir sama dengan rumus median. Sini ada QI. Nah, artinya itu adalah kuartil yang ke I. Karena titik kuartil ada tiga, ya. Maksudnya titiknya itu ada tiga ya. Ada kuartil satu, kuartil dua, kuartil tiga. Nah, kemudian kalau misalnya dibagi menjadi persentase, berarti 25%, ya. 25%, 25%, 25%. Jadi kuartil satu itu 25%, kuartil 2 itu 50%, kuartil 3 75%, kuartil 4 100%. Rumusnya di sini untuk menghitungnya itu adalah sama dengan yang median ya seperti kemarin, yaitu B ditambah P dikali dalam kurung I kali N dibagi 4 dikurangi F besar dibagi F kecil. Rumusnya sama. B itu menunjukkan batas bawah ya. Kemudian P itu panjang interval. I itu menunjukkan kuartil keberapa, I-nya itu ya. N-nya itu jumlah data dibagi 4. Nah, 4 ini menunjukkan eh, karena kuartil itu berarti dibagi 4 gitu loh. Jadi 4 di sini. Dikurangi F, F besar itu adalah jumlah frekuensi di atas frekuensi kelas kuartil. Ya, sedangkan F kecil itu adalah frekuensi kelas kuartil. Kita kerjakan soalnya nih seperti ini. Jadi tentukan atau hitunglah Q2, kuartil 2 berarti. Letak Q2, berarti langkah awal yang harus kita lakukan yaitu menentukan letak Q2-nya itu ada di mana nih. Atau data yang keberapa itu ya yang ditunjukkan oleh hasil dari sini ya.
letak Q2. Ini 2 itu menunjukkan kuartil kedua ya. Nanti kalau di sini 3 berarti kuartil 3 ya. Berarti di sininya 3. 3/4. 4 ini menunjukkan pembagian untuk kuartil itu ada dibagi 4. Kali 80. 80 ini menunjukkan N. Jadi rumusnya seperti ini ya. Jadi I/4 dikali 80. Jadi 2/4 kali 80 nilainya adalah 40. Letak data ke 40 atau di mana? Posisinya ada di mana? Nah, kalau kita lihat di tabel distribusi frekuensi ini, soalnya seperti ini ya, berarti kita jumlahkan masing-masing frekuensi ini. 3 ditambah 5, 8. Nah, kita ini ada kolom frekuensi kumulatifnya ya. 3 tambah 5, 8. 8 ditambah 6, 14. Berarti belum ya, masih belum. 14 ditambah 7, 21. Masih belum juga. 21 ditambah 7, 28. Masih belum. Nah, karena di sini kan harus 40, data yang ke-40. Nah, 28 ditambah 17, nilainya itu adalah 45. Nah, berarti posisi data yang ke-40 itu ada di 45 ini. Itu ada di interval kelas 45 sampai 49 dengan frekuensi 17. Nah, ini ditandain kuartil 2. Oke. Jadi, yang pertama adalah kita menentukan letak kuartil 2. Setelah dapat, kita lihat kuartil 2-nya itu di mana. Setelah kita ketahui, maka kita bisa menentukan nilai-nilai yang lainnya. Kalau di dalam rumus tadi, yaitu yang perlu ada nilainya itu adalah B, kemudian P, kemudian I, N, F besar, F kecil. Oke. B-nya itu adalah di sini 4,5. Dari mana dapatnya? Dari nilai yang kecil di sini atau kelas bawahnya 45 dikurangi 0,5. Jadinya 44,5. P sama dengan 5 dari mana? Ini menunjukkan panjang interval. Kita bisa mendapatkan nilai P itu dari 25 dikurangi 20. Atau di sini adalah kelas apa ya yang kecil ya. Nilai kelas yang kecil di kelas yang atasnya dikurangi dengan nilai kecil yang kelas di bawahnya. Jadi 25 ini nanti dikurangi 20. Itu jadi 5. Nah, itu kalau Anda mau pakai rumus juga silakan ya. Eh, nanti Anda bisa cek lagi rumusnya ya. Jadi 3 4 P-nya itu adalah 5 sudah dapat. Kemudian F kecilnya. Ya, F kecil itu berarti frekuensi kelas kuartil 2. Berarti di sini F kecil itu. Berarti 17. Oke. Kemudian F besarnya. F besar itu berarti penjumlahan ya, kumulatif dari frekuensi yang ada di atas atau sebelum dari frekuensi kelas kuartil 2, yaitu 7 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 3. Totalnya adalah 28. Udah dapat semua ya, B, P, F kecil, F besar. Tinggal kita masukkan nih ke dalam rumus. Ya, kita masukkan ke dalam rumusnya. Kita lihat. Nah, B-nya adalah 44,5 ditambah P-nya 5. Kemudian ini I-nya ya berarti menunjukkan kuartil yang kedua di sini berarti jadi 2. Kemudian kali N-nya itu 80 dibagi 4. 4 ini menunjukkan kuartil. Kalau kuartil berarti dibagi 4. Dikurangi F besar. F besarnya adalah 28 ya. Ini 28 F besar. Kemudian F kecilnya adalah 17. Setelah itu kita hitung ya, dimulai dari sini 2 kali 80 berapa dibagi 4 sama dengan berapa, dikurangi 28 sama dengan berapa, kemudian baru dibagi 17. Nah, hasilnya berapa? Di sini udah dihitung hasilnya 0,706, kemudian dikali 5. Nah, ini dikali 5 ya.
Setelah itu hasilnya ada 3,5, kemudian ditambah 44,5. Berapa hasil akhirnya untuk Q2? Adalah 48. Itu ya teman-teman sekalian, ya langkah-langkahnya seperti tadi. Kemudian di sini bisa kita jelaskan, nanti kalau di soal itu, jelaskanlah dari pengertian dari hasil tersebut. Artinya Q2 sama dengan 48 itu apa nih artinya? Perlu kita ingat ya, kalau kuartil itu berarti kalau itu adalah 100%, dari 100% itu kita bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Berarti dapat 25% untuk kuartil satu. Terus tambah lagi 25% untuk kuartil 2 menjadi 50%, ya. Berarti kuartil 2 50%, kuartil 3 ditambah 20% jadi 75%, dan kuartil 4-nya adalah 100%. Gitu. Jadi kalau kuartil 2 di sini artinya apa? Artinya, nah ini kita lihat di sini. Artinya itu ada 50%. Nah, kenapa 50%? Karena di sini Q2. Q2 itu kan tadi 50%. Ada 50% siswa yang mendapatkan nilai ujian paling tinggi 48, ya. Paling tinggi 48. Sedangkan 50% sisanya lagi mendapatkan nilai paling rendah 28. Maksudnya apa? Kalau kita lihat di bilangan ini, teman-teman sekalian ya, 48 ini posisinya kan ada di sini sebenarnya. Nah, Q2, nah ini kan Q2 ya, Q2 di sini. Q2 sama dengan 48, ya. Artinya bahwa nilai ada 50% di sini siswa yang mendapatkan nilai paling tinggi 48. Berarti di bawah 48 ini ada 50%. Berarti sampai sini tuh ada 50% ya siswa. Kemudian 50% sisanya di atas 48 atau paling rendahnya 48. Berarti di sini nih nilainya antara sini. Nah, berarti 50%, 50%. Nah, ini kebetulan Q2. Q2 itu berarti 2 per 4. Atau artinya 1 per 2. Ini pengertiannya. Bagaimana kalau misalnya di sininya adalah Q3? Q3 sama dengan 48. So, kalau misalnya di sininya Q3 berarti dari mulai sini udah kita pakainya 3 per 4 kan gitu kan. Nanti kita hitung lagi sini. Nah, sedangkan di sini kalau di sini misalnya Q3 sama dengan 48 artinya ada yang tahu artinya apa berarti pengertiannya? Gimana teman-teman? Ada yang tahu? Berarti di sini adalah karena Q3 tadi udah tahu ya, kalau Q1 itu 25%, Q2 50%, Q3 75%. Ya. Berarti kalau di sini Q3, artinya ada 75% siswa yang mendapatkan nilai ujian paling tinggi 48, sedang 25% sisanya lagi mendapatkan nilai paling rendah 48. Jadi ada 75% siswa yang mendapatkan nilai paling tinggi 48, sisanya berarti kan 100% dikurangi 75, berarti 25%. Paling rendah 48. Nah itu teman-teman sekalian hati-hati nanti ya dalam menjelaskannya. Dipahami dulu. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Cukup? Aman ya? Baik, kita lanjut. Di sini ada desil. Ingat, kalau kuartil itu dibagi 4 sama besar, ya kan? Kalau desil, sini pengertiannya lihat. Titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam 10 bagian yang sama besar. Jadi 10 bagian yang sama besar. Jadi kalau ini berarti 1/10 kali N. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini rumusnya ya, ini yang membedakan dengan yang apa namanya kuartil kemudian median itu adalah di sininya. I kali N dibagi 10. I itu menunjukkan desil yang keberapa nanti. Nah, 10 itu sebenarnya menunjukkan ini adalah desil. Kenapa? Karena dibagi 10. Sama besar 10. Oke.
Jadi 1/10 kali N. Atau kalau kita persentasekan dari 100% dibagi 10 sama besar itu menjadi masing-masing itu mendapatkan 10%. Misalnya contoh desil 1 berarti 10%. Desil 2 20%. Kenapa? Karena 10% ditambah 10% kan. Kalau desil 6 berarti 60%. Dan seterusnya ya teman-teman sekalian. Bisa dipahami ya. Tuh. Bagaimana di soal? Kita lihat implementasinya di soal gimana. Nah, dari tabel distribusi di sini, silakan tentukan desil ketiganya. Berarti desil 3. Ingat, desil 3. Kalau desil 3 berarti rumusnya adalah kita tentukan dulu letak desil 3 ada di mana. Berarti 3. Itu menunjukkan desil 3 per 10. Ini udah rumusnya ya, per 10. Kenapa? Karena desil. Desil itu per 10. Dikali N. N-nya itu 80. Kita hitung, ternyata hasilnya 24. Nah, dari 24 ini kita akan mencari letak data ke 24 itu ada di mana posisinya. Setelah dihitung ternyata desil 3 itu posisinya ada di sini nih. Kalau ada pertanyaan, Pak, dari mana desil 3 kok ada posisinya di situ? Ya, kita jumlahkan aja frekuensinya. 3 ditambah 5, 8, ditambah 6, 14. Berarti belum ya. Soalnya apa di sini 24 kan, data yang ke 24. 8 tambah 6, 14 tambah 7, 21. Belum. Tambah 7 28. Nah, berarti memang ada di sini data yang kedua 4 itu. Oke. Setelah dapat, ya kita tahu letaknya, baru kita cari nilai B-nya berapa. B-nya berarti di sini, letaknya kan di sini. Berarti 40. Ya. Berarti nilai kelas bawahnya itu, yaitu 40 dikurangi 0,5. Jadi 39,5. Oke. P-nya sama ya, tadi caranya 25 dikurangi 20, ini yang 20 berarti 5. F kecilnya berapa? F kecilnya itu berarti frekuensi yang kelas desil 3-nya, berarti 7. Ini. Oke. Kemudian F besarnya akumulatif, berarti di atas frekuensi kelas desil 3 kita jumlahkan. Berarti 7 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 3. Oke, udah dapat semua ya. Nilai-nilainya tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Jadi rumusnya B 39,5 ditambah 5, itu P ya. Dikali dalam kurung ini berarti 3 kali 80 dibagi 10. Kemudian dikurangi F besar, itu 21. Dibagi 7, 7 itu adalah F kecil. Nah, kita hitung. 3 kali 80 berapa, dibagi 10 jadinya berapa gitu kan. Kemudian dikurangi 21, kemudian dibagi 7. Nah, ini hasilnya 0,4286. Kemudian dikali 5, hasilnya 2,14. Kemudian ditambah 39,5. Dapatlah nilai akhir dari desil 3 ini adalah 41,64. Desil 3 sama dengan 41,64. Artinya apa? Artinya di sini karena desil 3 maka dapatkan 30% gitu, karena desil 3. Yaitu 30% siswa yang mendapatkan nilai ujian paling tinggi 41,64. Sedangkan sisanya, nah sisanya kan berarti tinggal 100% dikurangi 30%. Berarti 70% sisanya mendapat nilai paling rendah 41,64. Begitu untuk desil. Nah, kalau misalnya desil 6, berarti kan di sini 6 per 10 kali 80. Kemudian di sininya misalnya desil 6 hasilnya 41,64. Berarti ada 60% siswa yang mendapatkan nilai ujian paling tinggi 41,64. Sedangkan sisanya berapa? Berarti kan 100% dikurangi 60%. Berarti 40% sisanya. Begitu teman-teman sekalian. Itu untuk desil. Ya, gampang lah ya. Sip. Kita lanjutkan.
yaitu persentil data kelompok. Persentil itu apa? Adalah titik atau nilai yang membagi distribusi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Berarti 100 bagian sama besar. Berarti 1/100. Nanti di sininya, rumusnya ini ya. I itu persentil ke sekian ya. Dikali N itu jumlah data. Dibagi 100. Nah ini ingat. Per 100. Nah rumusnya ini ingat-ingat ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita tanya hitunglah P20 persentil 20 berapa? Berarti kita cari dulu letak persentil 20 itu di mana? Yaitu karena P20 atau persentil 20 maka di sini ada 20 per 100 dikali 80. Setelah dihitung dapatlah 16. Berarti letak persentil 20 itu ada terletak di data yang ke-16. Ada di mana nih data ke-16? Nah, lihat dari tabel distribusi frekuensi ini. Berarti kita jumlahkannya 3 tambah 5 8, 8 tambah 6 14. Berarti belum ya, karena kan baru 14. 14 ditambah 7 21. Berarti letak kelas persentil 20 ada di sini. Gitu ya. Ada di interval berapa nih? 35 sampai 39. Intervalnya itu, kemudian frekuensinya adalah 7. Oke, sudah dapat letaknya. Tinggal kita hitung, kita cari B-nya berapa. Ya, B-nya berarti nilai kelas yang bawah 35 ini dikurangi 0,5. Kemudian cari P-nya sama kayak tadi ya, mencari panjang interval. Kemudian frekuensi kecilnya, F kecilnya berapa? Ini kelas eh, persentil 20 itu ada di sini berarti 7 frekuensinya. Frekuensi kecil ya, yang kecil. F besarnya berarti kumulatif. Jumlahkan nih di atas 7 itu 6 5 3 6 tambah 5 tambah 3. Dapatlah 14. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam rumus persentil 20 ya. 34,5 ditambah 5 dikali di sini 20 kali 80 dibagi 100. Ingat 20 itu adalah persentil 20. 100 itu menunjukkan persentilnya. Itu 100 dibagi 100. Dikurangi 14 itu adalah F besar dibagi F kecil. Maka setelah kita hitung ya dapatlah nilai persentil 20 itu adalah 35,93. Oke, Art- artinya apa? Sama dengan yang tadi. Kita lihat persentil berapa? 20. Karena persentil itu dibagi 100. Jadi masing-masing mendapatkan nilai ya 1%. Berarti kalau 20 berarti 20%. Artinya ada 20% siswa yang mendapatkan nilai ujian paling tinggi 35,93. Sedangkan sisanya berarti 100% dikurangi 20%. 80%. Sisanya mendapatkan nilai paling rendah 35,93. Nah, bagaimana kalau misalnya 40 persentil 40? Berarti persentil 40 ya, berarti 40%. Kalau persentil 5, berarti 5%. Siswa yang mendapatkan nilai ujian paling tinggi sekian. Nah, sisanya berarti 100% dikurangi 5. Gitu. Berarti 95% sisanya mendapat. Oke, itu persentil dibagi 100. Nah, mudah ya. Mudah. Nanti tinggal Anda baca lagi, ulangi lagi. Jadi nanti kalau di soal apa namanya latihan atau ujian itu diminta untuk hitunglah misalnya persentil 25 dan jelaskan maksudnya gitu. Artinya apa? Nah, nanti Anda hitung seperti ini kemudian pengertiannya seperti ini. Oke, aman ya. Masih kita bisa lanjutkan.
Ya. Baik, selanjutnya adalah ukuran simpangan. Di sini nanti ada ukuran simpangan itu ada dua nanti ya teman-teman sekalian. Ada varians namanya. Nah ini varians. Varian itu ada nanti ada varian data tunggal, ada varian data kelompok. Kalau varian data tunggal itu nanti yang berupa data tunggal. Ya, misalnya nomor satu nama siapa, nilainya sekian. Nomor dua namanya siapa, nilai sekian kan gitu kan. Rumusnya tolong nanti diperhatikan rumusnya ya. Kalau rumus untuk data tunggal tuh ini, untuk data apa berkelompok itu adalah sebentar. Ya ini data untuk data berkelompoknya, rumusnya. Varian itu rumusnya adalah S kuadrat. Mohon diperhatikan, S kuadrat itu untuk varian. Rumus untuk data berkelompoknya ini. Sedangkan untuk yang data tunggal adalah ini. S kuadrat. Ingat S kuadrat. Kemudian S kuadrat ini nanti teman-teman sekalian sama dengan rumusnya adalah N. Coba kita perbesar ya. Kelihatan ya. Nah, ini untuk yang data berkelompok. Rumusnya adalah N dikali sigma FI dikali XI kuadrat. Berarti FI ini bukan satu ya. FI dikali XI kuadrat. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan. Berarti XI yang dikuadratkan nih. Dikurangi dalam kurung sigma FI kali XI dikuadratkan. Oke, kemudian dibagi N dikali N min 1. Berarti teman-teman sekalian, kita harus mendapatkan data-data ini. Ya, sekarang data N. Kan kalau lihat rumusnya N. N itu dapatnya dari mana? Berarti jumlah frekuensi keseluruhan. Jumlah data itu sama dengan 30. Berarti nanti kita masukkan ini 30. Oke. Kemudian FI. FI itu berarti frekuensi data ke I. Ya, ini frekuensinya sudah ada nih. 5, 1, dan seterusnya. Kemudian XI kuadrat. Nah, XI kuadrat ini berarti harus ada XI dulu ya. Berarti harus ada XI dulu nih. XI-nya itu kita dapatnya dari mana? Nah, nanti tugas teman-teman itu adalah membuat tabel penolong seperti ini ya. Kalau di soalnya belum ada. Tapi kalau di soalnya sudah ada seperti ini enak. Anda tinggal menghitung misalnya ya di soalnya itu ada interval kelas dengan frekuensi sekian nih. Nah, berarti kita tinggal menghitung mencari nilai XI-nya. XI itu adalah nilai tengah dari interval kelas. Berarti kalau XI atau data yang ke satu, X-nya adalah XI-nya, atau nilai tengahnya adalah nilai tengah ya. Ini. Nilai tengah dari interval kelas yang pertama itu adalah 30 ditambah 40 dibagi 2, sama dengan 35. Kemudian berikutnya 41 tambah 51 dibagi 2, sama dengan 46. Dan seterusnya. Nanti Anda hitung semua. Oke, sudah dapat nilai XI. Kemudian yang kita butuhkan lagi apa di sini? Ya, nanti tergantung, silakan Anda mau mau dari mana dulu ya. Oke, ada XI kuadrat berarti ini. Ada XI kuadrat, berarti kita cari XI kuadrat dengan cara apa? Mengkuadratkan nilai XI yang ada di sini. Berarti 35 dikuadratkan, nah, 35 kali 35, dapatlah XI kuadrat, yaitu 1225. 46, ini XI-nya. Dikuadratkan, dapatlah ini 2116. Dan seterusnya. Dapatlah XI kuadrat. Kemudian apa yang kita butuhkan lagi? Yaitu di sini harus ada FI kali XI kuadrat. Jadi kolom FI yang sudah ada ini dengan kolom XI kuadrat yang ini ya, itu kita kalikan. Berarti untuk yang baris pertama atau kelompok yang pertama, FI-nya adalah 5, sedangkan XI kuadratnya adalah 1225. Jadi tinggal kita kalikan 5 kali 1225, yaitu 6125. Kemudian 1, ya FI-nya 1 dikali XI kuadratnya, itu 2116. Dan seterusnya. Dapat sampai yang kelas kelas yang keenam ini kan. Oke.
Sedangkan di rumusnya itu yang kita butuhkan itu adalah sigma FI kali XI kuadrat. Sigma itu berarti penjumlahan, yaitu jumlah dari masing-masing kelas. Jadi kalau di sini FI kali XI kuadratnya kan ini, FI kali XI kuadrat. Berarti masing-masing kelasnya kan ini hasilnya. 6125, 2116, 3249. Jadi kalau kita jumlahkan, jadilah 155352. Itulah yang disebut dengan sigma FI kali XI kuadrat. Sigmanya itu adalah ini. Jumlah totalnya adalah ini. Kita masukkan ke dalam rumus, kita ganti ini menjadi 155352. Oke, itu FI kali XI kuadrat. Dikurangi dalam kurung sigma FI kali XI dikuadratkan. Artinya apa? Kita hitung dulu sigma FI kali XI-nya. Dari mana? Dari sini. Masing-masing nilai FI kali XI. Masing-masing kelas ya, interval kelas. Kita jumlahkan. 175 ditambah 46 ditambah 57 ditambah 612 dan seterusnya sampai kita jumlahkan itu jadi 2084. Itu sigma FI kali XI. Sigma ini nih. Sigma FI kali XI-nya itu adalah segini, 2084. Kita masukkan, baru kita kuadratkan. Gitu. Oke, coba kita lihat. Nah, N-nya 30, kemudian sigma FI kali XI kuadratnya adalah 155352. Berarti ini dikalikan. Ya, 30 kali ini sama dengan 466,0560 dikurangi 2084 dikuadratkan. Berapa? Ini 4343056. Baru dibagi setelah dapat hasilnya nih 317504 dibagi 30 dikali 30 kurangi 1 berarti 30 kali 29. Baru dibagi ini. Jadi 317504 dibagi 870 sama dengan berarti S kuadrat atau varian itu adalah 364,95. Itu prosesnya dari situ teman-teman ya. Jadi kita lihat interval apa istilahnya tabel distribusi frekuensinya. Kemudian kita cari nilai-nilai yang ada di rumus ini dengan cara membuat tabel penolong seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada simpangan baku dan atau standar deviasi. Sebenarnya teman-teman sekalian kalau kita lihat rumusnya itu mudah. Kenapa mudah? Karena ini data tunggal ya, ini data kelompok. Rumusnya ini hampir sama. Ya, bukan hampir sama lagi, emang sama teman-teman sekalian ya. Ini sama dengan yang S kuadrat. Nah, itu S kuadrat tuh ini. Berarti kalau kita buat rumusnya sebenarnya untuk simpangan baku itu rumusnya adalah S sama dengan akar dari S kuadrat. Jadi simpangan baku itu adalah akar dari varians. Nah, jadi kalau sudah dapat nilai S kuadratnya berarti tinggal kita akarkan saja ini gitu loh. Kita buat akar. Nah, ini teman-teman sekalian. Nih ya. Jadi S itu adalah akar dari S kuadrat. S kuadratnya adalah 364,95. Diakarkan jadi ini. Begitu teman-teman sekalian. Dan begitu pun kebalikannya. Kalau yang diketahui pertamanya adalah simpangan baku atau standar deviasinya, maka untuk mencari nilai varians itu ini tinggal dikuadratkan. 19,10 dikuadratkan. Begitu teman-teman. Jadilah ini simpangan baku data berkelompok atau standar deviasi. Sedangkan variansnya ini. Oke, sampai sini mudah-mudahan sudah paham ya, sedikit-sedikit. Nanti silakan nanti Anda uji coba. Oke, selanjutnya itu simpangan baku dan varians data tunggal. Nah, kalau tadi itu data kelompok, sekarang data tunggal. Rumusnya untuk varians data tunggal itu S kuadrat ini adalah sigma
kali sigma, ya maksudnya sigma dari XI dikurangi X rata-rata dikuadratkan dibagi N min satu. Nah, berarti kita butuh data ini nih, XI dikurangi X rata-rata dikuadratkan, baru nanti, sorry, berarti sigma XI kali dikurangi X rata-rata dikuadratkan, berarti sigma dari ini nih, baru dibagi N min satu. Ini rumusnya. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, tadi sudah kita sampaikan di awal bahwa data tunggal itu yang terdiri dari data individu-individu. Ini misalnya, ini data XI. Misalnya si A, ya, nomor satu lah, itu nilainya 2. Si B nilainya 4. Si C nilainya 6, dan seterusnya. Itu namanya data tunggal. Makanya datanya seperti ini. Kalau data berkelompok, seperti apa ya? Seperti ini. Nah, ini udah data berkelompok nih. Kalau udah ada interval kelas, ada frekuensi, itu data berkelompok. Sedangkan yang ini adalah data tunggal. Nah, ini data tunggal. Nah, bagaimana mencari S kuadratnya atau variansnya? Rumusnya kan XI dikurangi X rata-rata dikuadratkan. Itu sigmanya. Berarti kita harus cari dulu. Nah, di sini XI dikurangi X rata-rata. XI-nya itu adalah X nilai. X di apa namanya urutan yang pertama ya, data yang pertama itu berarti X-nya atau nilainya itu adalah 2. Kemudian dikurangi X rata-rata. Nah, X rata-rata dapatnya dari mana? Nah, ini ada 8,8. Dapatnya dari mana nih, Pak? 8,8. Dapatnya dari sini. Nih, dijumlahkan 2 ditambah 4 berapa, ditambah 6 berapa, dan seterusnya sampai ditambah 14. Totalnya berapa? Baru dibagi, setelah itu dibagi dengan jumlah data. Datanya ada berapa sih? Maksudnya, kalau ini kan jumlah nilainya ya, nilai data yang pertama 2. Nah, sekarang ini ada berapa? Datanya ada berapa? Berarti 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 data. Kalau ada 10 data berarti kita jumlahkan ini tadi, 2, 2 tambah 4 dan seterusnya berapa, kemudian dibagi dengan 10, maka dapatlah 8,8. Gitu. Mudah ya. Itu untuk eh, X rata-rata. Dibutuhkan untuk apa? Untuk menghitung ini. XI dikurangi X rata-rata. Jadi XI-nya ini 2, ya kan? Nih, untuk yang data yang pertama. X rata-ratanya berapa? 8,8. Ini kan X rata-ratanya. Sedangkan XI-nya adalah 2. Berarti 2 dikurangi 8,8. Hasilnya adalah negatif 6,8. Itu XI dikurangi X rata-rata. Itu ya. Jadi konsep berpikirnya itu adalah rumusnya yang kita dapatkan itu rumusnya seperti ini. Berarti data yang kita ingin peroleh itu adalah data ini kan. Yang pertama itu XI dikurangi X rata-rata ya kan, karena di sini ada ya. Ini berapa ya? Nah, dihitungnya dengan cara seperti ini. Ini ya, XI, ini XI-nya dikurangi X rata-rata. X rata-ratanya ini 8,8. Berarti 2 dikurangi 8,8, 6,8. Negatif 6. Udah deh dapat XI dikurangi X rata-ratanya, semuanya dapat. Sedangkan di sini yang kita butuhkan adalah XI dikurangi X rata-rata dikuadratkan. Berarti data yang ini, kolom ini nih, ya, dikuadratkan. Nah ini jadinya seperti ini kan. Berarti negatif 6,8 kita kuadratkan. Nah, kalau bingung berarti nanti pakai kalkulator. Dapatlah 46,24. Seterusnya ya, nanti dihitung semua sampai data yang ke-10 berarti ya. Baru setelah itu dijumlahkan. Itulah namanya sigma. Sigma. Nah, dapatlah 129,6. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Sigma ini berarti 129,6.
Oke, sampai sini masih bisa diikuti ya teman-teman ya. Mana suaranya? Masih, Pak. Masih, Masih, Pak. Pak. Sip. Masih ya. Aku masih seperti yang dulu. Asik. S kuadrat atau varians adalah rumusnya ini 129,6 ya kan dapatnya dari mana? Dari sini 129,6. Jadi sigma atau penjumlahan dari ini data-data ini dapat 129,6 kita masukkan dibagi 10 kurangi 1 n kurangi 1 berarti 9. 129,6 dibagi 9 hasilnya ternyata 14,4. Artinya adalah nilai variansnya atau S kuadratnya adalah 14,4. Itu dapat tuh nilai S kuadratnya. Tinggal cari S-nya. Nilai S itu adalah apa rumusnya? Yaitu akar dari S kuadrat. S kuadratnya 14,4. Berarti akar dari 14,4 sama dengan 3,79. Tinggal pakai kalkulator. 14,4 diakarkan berapa? Oke, sampai sini mudah-mudahan paham ya. Selanjutnya itu adalah ada yang namanya angka baku. Angka baku ini dilambangkan dengan Z, bilangnya menunjukkan seberapa jauh nilai. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan pada saat melakukan uji normalitas. Ya, uji normalitas itu kita menggunakan Z, angka baku. Rumusnya dari mana? Sebenarnya hampir sama dengan yang ini ya, menghitung ini. Jadi Z itu rumusnya adalah XI dikurangi X rata-rata dibagi S. S-nya itu kan berarti ini. Nah, ini S-nya nih. Simpangan baku atau apa? Simpangan baku atau deviasi ya, standar deviasi. Nah, dapat kan? Ini S-nya sudah dapat. Berarti kalau kayak gitu tinggal kita cari nilai Z-nya. Nilai Z itu rumusnya adalah XI dikurangi X rata-rata dibagi S. XI dikurangi X rata-rata dibagi S. Berarti ini nih. XI dikurangi X rata-rata berarti kan ini nih hasilnya. Ya, coba angka baku XI dikurangi X rata-rata dibagi S. Berarti negatif 6,8 dibagi 3,79. Berapa? Nah, di sini kita lihat. Dua dikurangi 8,8 dibagi 3,79. Nah, hasilnya negatif 1,79. Ini hasilnya negatif 0,74. Gitu ya. Jadi negatif 6,8 dibagi S. S-nya adalah 3,79 kan ya. Ini tuh. Jadi nanti untuk yang lainnya juga sama. X-nya ya, nilai X-nya itu dikurangi dengan X rata-rata berapa, kemudian dibagi dengan S. S-nya adalah 3,79. Nah, nanti mungkin kita bisa pelajari lagi nanti di pertemuan berikutnya. Perhitungan simpangan baku, varians data tunggal, serta baku ini akan diperlukan untuk perhitungan uji normalitas. Jadi nah, Anda harus bisa gitu loh. Nah, itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Sementara ini sampai sini teman-teman. Pak, saya izin nanya. Oke, silakan Mbak. Kan yang nyari Z1 itu kan itu di rumus ininya tuh 2 dikurang 8,8 ya, Pak. Tapi tadi Mm-mm. Bapak bilangnya dikurang minus 6, berapa yang di atas tuh tadi, Pak? Saya Yang mana? lupa. Yang di tabel
Oh, maksudnya Oh iya. ini tuh udah hasilnya sebenarnya gitu loh. Kan ini kan XI dikurangi X rata-rata berarti 2 dikurangi 8,8. Ini kan hasilnya ini ya, negatif 6,8 ya. Kalau kalau tadi saya keliru, saya luruskan ya. Jadi X itu 2 dikurangi 8,8, ini kan hasilnya ini. Jadi sebenarnya Anda nanti tinggal membuat, kalau nanti ada ini ya soal atau latihan itu, Anda tinggal membuat tabel tabel penolong seperti ini, XI dikurangi X rata-rata, berarti kan hasilnya negatif 6,8. Kemudian hasil ini dibagi dengan S 3,79. Maka dapatlah nilai bakunya, Z-nya, angka bakunya. Ini. Ya kan? Berarti 2 dikurangi 8,8 kan tadi negatif 6, berapa? 8 ya? 6,28. Nah, dibagi 3,79 dapatlah negatif 179. Maksudnya begitu ya. Ini adalah udah hasil pengurangan ini. Gitu. 8,8 itu rata-ratanya. Kalau Anda mau tanya lagi, Pak, rata-ratanya dapat dari mana? 8,8 ini. Dari penjumlahan X ini berapa, kemudian dibagi dengan jumlah datanya ada berapa? Ada 10. Dapatlah ini. Oke. Sip. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi. Gimana? Oke. Berarti udah paham ya. Insya Allah udah paham ya. Semuanya nanti tinggal dilihat lagi. Sekarang kita ke tugas mandirinya. Jadi nanti teman-teman untuk tugasnya itu adalah di sini. Berdasarkan soal nomor 1 dan soal nomor 2 pada tugas mandiri pertemuan sebelumnya. Berarti pada pertemuan yang ketiga itu nanti Anda lihat lagi ya. Kalau Anda sudah mengerjakan minggu kemarin udah selesai sampai menghitung mean, median, modus, apalagi tuh histogram, ya, poligon. Nah, sekarang Anda lanjutkan dengan menghitung ya dari tabel distribusi frekuensi yang sudah ada ya. Hitunglah kuartil 3 dan jelaskan. Nah, ditambahkan ya nanti ya, ditambahkan ininya. Hitunglah kuartil 3 dan jelaskan artinya. Nanti minta tolong dijelaskan artinya. Yang B juga hitunglah desil 7, kemudian jelaskan artinya. Hitunglah persentil 35 dan jelaskan artinya. Nah, kemudian ditambah poin D ya. Teman-teman tolong nanti dicatat ya. Tambah poin D-nya, hitunglah varians dan simpangan bakunya. Oke, kemudian untuk soal nomor 2 juga sama. Hitunglah kuartil 1, kemudian jelaskan maksudnya. Hitung desil 2, jelaskan maksudnya. Kemudian persen 75, jelaskan maksudnya. Dan yang D-nya itu adalah hitung eh, varians dan simpangan bakunya. Data berkelompok ya berarti. Itu teman-teman sekalian. Oke, bisa dipahami ya. Terima kasih untuk apa namanya mengikuti perkuliahannya. Ya, silakan mungkin bisa di apa? Ya, rekamannya bisa dihentikan. Oke, kita habisin dulu, teman-teman. Pak, seperti biasa ya Pak, deadline-nya 1 minggu.